dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Wakil Menteri dan Bapak Ibu dari Kepala Badan yang hadir, dan dari AYO Pak Jeffrey dan teman-teman wartawan. Saya kira tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Menko dan Pak Menteri Luar Negeri. Kementerian P2MI sesuai dengan tugas fungsinya, di mana kita ini oleh undang-undang untuk melindungi bersama pekerja migran kita mulai dari sebelum berangkat, setelah dia berangkat, dan setelah dia pulang. Sebelum berangkat itu menjadi wilayah kerja kita bersama di sini, di luar negeri wilayah kerjanya Pak Menteri Luar Negeri, sekembalinya kami bersama dengan kementerian yang lain. Kami ingin memastikan bahwa semua yang pulang hari ini itu akan kita tangani sampai nanti beliau-beliau kita kawal sampai di rumah. Sebelum ini insya Allah setelah nanti dibawa ke Wisma Haji Pondok Gede, maka kita akan melakukan pendataan. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Yang kedua melakukan pengecekan terhadap kesehatan psikisnya, kesehatan mentalnya, kesehatannya secara keseluruhan, dan juga hal-hal lain yang perlu kita periksa. Yang ketiga, setelah itu kita akan kembalikan mereka dengan istilahnya reintegrasi sosial. Jadi mereka harus kita kumpulkan kembali dengan masyarakatnya, karena selama bekerja di sana tentu mengalami penyiksaan, tekanan, eksploitasi, maka pasti ada gangguan-gangguan mental yang harus kita antisipasi, sehingga untuk kembali ke kampungnya, ke daerahnya itu perlu pendampingan, termasuk pendampingan hukum akan kita siapkan. Dan untuk itu ke depan kita perlu melakukan upaya-upaya serius. Yang pertama tentu bersama dengan semua pihak, Polri dan seterusnya, kita harus melakukan pengusutan secara tuntas seluruh jaringan-jaringan yang terkait dengan PMI legal dan juga TPPO. Yang hari ini sudah di-launching Des Pelindungan PMI-nya oleh Menko Polhukam dan TPPO-nya. Yang kedua, kita harus memperbaiki tata kelola proses perekrutan tenaga kerja, calon tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketiga, kami di Kementerian P2MI telah membentuk yang namanya tim reaksi cepat. Untuk itu, untuk mendorong terjadinya penegakan hukum. Lalu yang keempat, kita harus bersama-sama melakukan kampanye secara masif tentang bagaimana bekerja secara prosedural seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi, dan untuk itu kita tidak boleh sendiri, tapi kita harus berkolaborasi bersama sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kita bahwa kita tidak bisa menuntaskan ini dengan sendiri, tetapi dengan berkolaborasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri P2MI. Berikutnya persilakan dari Bareskrim. Pak Sep. Terima kasih Bapak Menko Polhukam atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam dan juga hadir Bapak Menlu dan juga Bapak Menteri Imigrasi dan juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Terima kasih Pak Menteri. Dan juga hadir Bu Menteri PPA dan juga Bapak Wamendagri dan juga Kepala Staf Presidenan, Kepala Komunikasi Presiden, serta yang mewakili Bapak Panglima TNI dan juga Deputi 3 BIN dan juga dari Dir Kemensos. Baik, izin Bapak Menko, akan kami laporkan tadi sesuai Bapak Menko, kami akan berikan secara teknis Pak untuk pembagian tugas nanti bagaimana kita akan melakukan pendalaman kepada
warga negara kita yang kembali dari Myanmar, ya, karena ada 2 kloter. Yang pertama, kloter sekarang mungkin sekitar 400 Pak kondisi, ada 200 pagi ini 200, nanti sore ada 200 juga, mungkin besok ada 134-an, 154-an jumlahnya, dan juga ada penambahan 7 orang Pak. Jadi total seluruhnya sekitar 171 orang yang akan kembali ke Indonesia. Dan tentunya kami sudah melapor kepada Pak Kapolri bahwa nanti akan dibuat tim untuk pemeriksaan ini, asesmen dan pendalaman yang dilaksanakan di Asrama Haji, ya, yaitu dari Direktorat TPPO dan PPA, dan juga akan di-backup oleh Direktorat Pidana Umum. Dan termasuk juga kami berterima kasih, nanti mungkin mohon bantu Pak Kadif Binter yang membawa para imigran dari Myanmar ke Indonesia. Nanti kami akan koordinasikan dengan tim kami, mungkin dari Hubinter dan Kabak Inter juga akan kita dalami awal dari pemeriksaan di sana. Mungkin kita bisa menerima bucket apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa mungkin semuanya bukan hanya korban, tapi bisa saja mereka ini pelaku. Ya, jadi bucket awal itu kita akan melakukan tindakan selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita, para korban maupun pelaku bisa kita pilah-pilah, ya, untuk tindak proses ke depannya. Kalau korban sesuai arahan dari Bapak Menteri tadi akan kita kembalikan ke keluarga. Kalau pelaku kita akan lakukan tindakan proses kelanjutannya. Itu pun nanti akan kami laporkan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menko Polhukam hasil dari asesmen yang akan kita laksanakan. Dan selanjutnya kami pun akan memberikan pengamanan Bapak, pengamanan di lokasi pada saat asesmen nanti di Asrama Haji, yaitu dari Kemenkes ada Pak, dari Kemen PPA, dari TNI, dari Mensos, dari Polri juga, dan mungkin dari BIN Pak, mohon izin. Untuk itu demikian yang kami sampaikan Pak, dan kami dari Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah ataupun lebih berhati-hati lagi terhadap tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Ya, seperti yang kemarin kami sampaikan itu, kami lihat awal bahwa mereka diiming-imingi 12 sampai 12 juta yang untuk kerja di sana. Karena banyak kasus yang menunjukkan bahwa tawaran seperti ini seringkali berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPO, atau juga eksploitasi tenaga kerja. Dan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga keselamatan warga negara kita yang ada di sana, Polri siap hadir dan melakukan beserta Kementerian Lembaga lainnya, ya, siap hadir dalam melakukan perlindungan bagi masyarakat dan dari ancaman perdagangan orang dan tindak pidana kejahatan lainnya. Ya. Oleh karena itu, sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri, tolong pastikan melalui jalur resmi dan verifikasi kebenarannya melalui instansi terkait. Begitu kami dapat sampaikan Bapak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Barreskrim. Rekan-rekan media sekalian, dari Polri ada 2 unsur yang terlibat. Pertama Barreskrim untuk nanti melakukan asesmen dan tindak lanjut penanganan tindak pidana perdagangan orangnya. Yang kedua, asesmen juga akan didukung dari komunitas divisi Hubinter, divisi dari intelijen, baik itu dari BIN, BAIS, dan dari Badan Intelijen Polri. Unsur pengamanan juga nanti dari Polri maupun TNI. Saya persilakan dari TNI. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban. Yang terhormat Bapak Menko, Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili Panglima TNI, jadi merasa terhormat dan ikut bangga karena bisa menjadi bagian dari tim penyelamatan warga negara Indonesia sebagaimana amanat undang-undang bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga rasa terima kasih kami, ya tentunya TNI kepada atas pertahanan
baik yang ada di Myanmar maupun yang ada di Bangkok, yang sudah berkontribusi positif melaksanakan perintah Panglima TNI untuk meningkatkan diplomasi militer, berkoordinasi dengan otoritas di Myanmar maupun otoritas militer di Bangkok, di bawah kendali Kepala Perwakilan Bapak Dubes, sehingga tim ini bisa memberikan kontribusi untuk menyelamatkan warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kami juga menginformasikan bahwa tadi disampaikan ini adalah pemulangan yang ketiga. Di pemulangan yang pertama dan kedua, kami Bais TNI juga sudah melakukan assessment dan sudah mendapatkan oknum-oknum pelaku dari jaringan yang ada. Mudah-mudahan atas kerjasama dengan Polri, di bawah kendali Pak Menko, dengan yang lainnya kita bisa mengungkap sehingga jaringan TPPO ini bisa diungkap sampai akar-akarnya. Demikian selanjutnya terakhir bahwa TNI siap melaksanakan upaya untuk penyelamatan warga negara Indonesia di bawah kendali Bapak Menteri Koordinator Polkam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bais TNI. Selanjutnya saya persilakan kalau ada tambahan dari Bu Menteri. Ada? Bu Menteri PPA atau Pak Wamendagri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko, para Menteri, dan kawan-kawan wartawan yang saya hormati. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bahwa dalam menangani hal-hal atau persoalan yang terjadi di masyarakat kita, harus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menyiapkan perlengkapan khusus terkait dengan kedatangan WNI dari Myanmar yang perempuan. Dari sejumlah 554 ini, ada 105 perempuan yang hadir dari Myanmar. Kami sudah menyiapkan perlengkapan khusus dan juga melakukan pendampingan, baik pengecekan kesehatan dan juga pengecekan secara psikologis agar kita kembali ke daerahnya masing-masing sudah dalam kondisi yang lebih baik. Kemudian sesuai dengan prioritas program kami, yaitu Ruang Bersama Indonesia yang berbasis desa, kami berharap informasi penting ini bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat kita lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri. Berikutnya silakan kalau Pak Menteri Imigrasi tidak ada. Dari KSP ada? Cukup. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang kiri dulu ya, wanita dulu, the first lady. Ya. Berdiri. Oke, perkenalkan saya Olivia Subandi dari Tempo. Saya ingin menanyakan bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku di Indonesia dan Myanmar. Mungkin pertanyaan selanjutnya, dan bagaimana pula cara Kementerian Indonesia meyakinkan Kementerian Myanmar untuk pemulangan ini, mengingat Myanmar adalah daerah yang sedang berkonflik. Gitu. Terima kasih. Saudara, baru saja kita menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan warga negara Indonesia korban online scam yang dipulangkan dari Myanmar. Dan visual terkini Anda bisa melihat bahwa adanya konferensi pers yang dilakukan di Bandara Suta, Banten oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan beserta menteri-menteri terkait seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Karding, dan juga
Menteri Imigrasi Agus Andrianto. Seperti yang kita saksikan tadi, Saudara, Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangannya tadi menyebut bahwa WNI yang menjadi korban online scamming mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan hingga penyetruman. Pagi hari ini, sebagaimana perintah dan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, bahwa Bapak Presiden sangat menaruh perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja khususnya di luar negeri. Untuk itulah pemerintah dalam hal ini dari Kemenko Polkam dan jajaran begitu, Kementerian Luar Negeri, kemudian Polri dan bersama dengan kementerian lembaga terkait yang tergabung di dalam Des Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah melakukan operasi terpadu lintas negara secara senyap begitu atau tertutup. Pemerintah Indonesia di dalam kerjasamanya telah bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan juga pemerintah Cina dalam rangka menyelamatkan dan memulangkan kembali sebanyak 554 warga negara Indonesia yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan yang telah menjadi korban online scamming yang berskala besar atau masif gitu di wilayah Miyawadi, lokasinya perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Rekan-rekan media sekalian, bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 Maret begitu, dengan menggunakan 3 pesawat dengan rute penerbangan dari Don Muang International Airport di Bangkok begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta atau di Tangerang pada hari ini. Pada tanggal 18 Maret ini, flight pertama yang telah mendarat tadi membawa 200 orang warga negara Indonesia kita menjadi korban. Kemudian nanti jam 11, flight kedua juga membawa 200 warga negara Indonesia menjadi korban di Myanmar begitu. Kemudian besok pada hari Rabu tanggal 19 flight ketiga akan membawa sebanyak 154 warga negara Indonesia yang menjadi korban. Di total sebanyak 554 orang.
Setibanya di Indonesia, saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji Pondok Gede begitu selama 3 hari. Nah, para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Pemerintah juga akan selama 3 hari tersebut akan melakukan asesmen lanjutan terhadap para korban tersebut guna memastikan apakah mereka semuanya memang korban atau mungkin sebagian ada juga indikasi pelaku dan sebagainya. Sehingga mana yang korban ini yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Nah, selanjutnya upaya hukum terhadap para pelaku yang terlibat di dalam jaringan tidak pidana perdagangan orang ini juga akan terus kita buru dan kita lakukan. Oleh karenanya hasil asesmen ini sangat penting dan menentukan langkah tindak lanjut penegakan tindak pidana perdagangan orang yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Wakabaresskrim. Baik itu yang terjadi di dalam negeri yang mereka alami maupun yang di luar negeri. Tentu kita bekerja sama juga dengan otoritas luar negeri sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati terhadap modus-modus rekrutmen kerja ilegal yang menjanjikan dengan iming-iming janji gaji yang besar, keuntungan yang besar, namun ujung-ujungnya ternyata penipuan dan eksploitasi. Pemerintah juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah jika mengetahui memang di wilayahnya ada indikasi perdagangan orang secara ilegal. Kami dari pemerintah pada kesempatan ini tentu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam operasi penyelamatan dan pemulangan ini, khususnya dari pihak Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, Polri, kemudian TNI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan kementerian lembaga yang mendukung kegiatan ini, baik itu dari Kemendagri, Kementerian Imigrasi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dari Kepala Staf Presiden, Kantor Komunikasi Presiden, dari Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, juga dari Angkasa Pura II, dan pemerintah daerah khusus Jakarta, termasuk juga dari International Organization for Migration atau IAO untuk Indonesia. Kiranya patut kita semua mendoakan agar korban pekerja migran Indonesia ini semuanya dapat segera pulih dan segera bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta dan kembali dapat menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya di tanah air kita ini. Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menitipkan salam kepada seluruh para warga negara Indonesia, pekerja migran kita yang telah berhasil diselamatkan dan dipulangkan,
Semoga kedepannya para WNI yang memperoleh peluang bisa lebih baik lagi begitu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekali lagi bahwa upaya kali ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir begitu dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh warga negaranya dimanapun berada. Oleh karenanya pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Indonesia saja. Baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan. Dan untuk diketahui saudara, seperti yang disampaikan oleh Menteri P2MI Abdul Karding mengatakan bahwa saat ini sejumlah WNI pekerja migran akan dibawa ke Wisma Pondok Gede untuk dilakukan pendataan, pengecekan kesehatan, baik itu psikis, mental, dan hal-hal yang perlu diperiksa. Dengan istilah reintegrasi sosial, WNI ini akan dikumpulkan kembali dengan masyarakat dan akan kembali untuk bersosialisasi lagi dengan masyarakat, mengingat bahwa saat berada di Myanmar kemarin, sejumlah WNI ini mengalami penyiksaan, baik itu eksploitasi, mengalami gangguan mental yang harus diantisipasi selama mereka pada akhirnya kembali ke masyarakat. Saudara, ini adalah breaking news yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Imron Fadila, tetap di Breaking News Kompas TV.